亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们用一首诗歌来开始今天的敬拜。Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memulai ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. 我们来唱一首诗歌，坐在宝座上圣洁的羔羊， domba kudus yang duduk di atas tahtanya, yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan. Domba kudus. 坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们要给你生命直到永远。我们高举你生命直到永远。早安，姐妹们。感谢上帝啊！天都老师回来了。比我们所预想的更快，lebih cepat kembalinya daripada yang kita doakan ya. 我们先同心祷告，mari kita berdoa。亲爱的天父上帝，我们把这段时间交在你的手中，这是我们学习你的话语，能够连续的去研究《使徒行传》的时候，求主你帮助我们，接着每一次一章一章的这样练习，我们能够认识整本的《使徒行传》的信息。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, melalui khotbah seri kami mempelajari kitab Kisah Para Rasul sepasal demi sepasal, agar kami dapat mengerti keseluruhan daripada Kisah Para Rasul ini. Tuhan berkati waktu yang singkat ini. Mohon Roh Kudus
yang menggerakkan para nabi, para rasul untuk menulis Alkitab. Roh Kudus yang sama menerjemahkan firman itu ke dalam hati kami masing-masing. Kami buka hati kami, buka diri kami untuk menerima sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. 姐妹们，我们在上一章就是《使徒行传》第23章，那边讲到保罗不是被这个犹太人抓起来吗？他们要杀他，所以呢，千夫长李西亚派了他的马兵，在当晚有470个军队走路的、骑马的来护送保罗从耶路撒冷护送他到盖撒利亚，因为在那里有巡抚，有这个菲利斯，所以呢，这个千夫长把保罗的这个事情案件交给盖撒利亚的巡抚菲利斯。那么菲利斯接到保罗之后呢，就把他安顿在希律王的这个衙门里面，等控告的人从耶路撒冷来到盖撒利亚这样子。Saudara, pasal yang sebelumnya yaitu pasal 23, hari ini 24 ya. Pasal 23 membicarakan apa? Membicarakan bahwa pada saat ada orang berpuasa ya, selama ada 40 orang berpuasa, tidak makan, tidak minum sebelum mereka membunuh Rasul Paulus. Itu tekadnya udah luar biasa. Ya, jadi hari ini informasi ini ketahuan sama keponakannya Rasul Paulus, anak cicinya. Jadi dia beritahukan kepada kepala pasukan 1000. Selama ini kita nggak bicara namanya ya, di dalam pasal ini membicarakan kepala pasukan 1000 yang menyelamatkan Rasul Paulus, yaitu Lysias. Ya, Lysias. Pada malam itu juga dia dengar akan informasi kabar ini, dia mengerahkan anak buahnya, ada 470 orang, membawa Rasul Paulus keluar dari Yerusalem menuju ke Kaisaria. Ya, karena di situ ada wali, ada gubernur di sana, dan dia menyerahkan kasus ini kepada gubernur Felix ya di Kaisaria. Jadi pada malam hari. Karena kalau pada siang hari di tengah perjalanan 40 orang itu sudah siap membunuh Paulus di tengah jalan seperti itu. Nah, sekarang 现在我们在第24章我们就讲到保罗到了盖撒利亚以后的状况。Jadi pasal hari ini pasal 24 membicarakan setelah Paulus sampai di Kaisaria ya. apa yang terjadi. 所以这个使徒行传第24章可以分成3段。Pasal 24 ini dapat dibagi 3 bagian. 这个3段是3个人的讲话ya. 3 bagian ini ya, 3 paragraf ini adalah pembicaraan daripada 3 orang ya. 第一个讲话的人就是一个律师特图罗。Jadi orang pertama yang bicara adalah seorang pengacara yang bernama Tertulus. Nah, bagus ya, Tertulus, terbaik yang paling baik, tertinggi yang paling tinggi, tertulus yang paling tulus. Sebetulnya dia adalah orang yang tertidak tulus. Tertidak tulus. Itu dia bicara. Setelah dia bicara, dia menuduh Paulus, kemudian Rasul Paulus bicara. Ya, dia bagaimana menjelaskan, dia bagaimana membela diri, dan kemudian terakhir yang bicara adalah gubernur. Ya, gubernur Kaisaria, ya, Felix. 所以这个3段是有3个人讲话。这个第一个讲话的人就是律师特图罗，第2个人讲话的就是保罗他怎么样为自己辩护。然后第3个讲到的人呢，就是当地的巡抚，就是菲利斯。我们一个个来看， kita satu-satu melihat pembicaraan 3 orang ini ya. 第1节到第9节 ayat 1 sampai 9就是这个律师，圣经说是辩师，就是律师特图罗对保罗的控诉。 Kita lihat pembicaraan yang pertama yaitu seorang pengacara Tertulus
bagaimana dia menuduh Rasul Paulus, ya, dia menuduh Rasul Paulus. 那么，从千夫长的这个马兵护送保罗到该撒利亚的第五天，保罗不是连夜被护送到撒加利亚吗？所以到第2天呢，那些要杀保罗的人就知道，哎，保罗已经被千夫长以西亚护送到撒加利亚，所以他们很不满意。Saudara sampai dan Rasul Paulus pada malam itu juga ya diselamatkan ya, dilindungi ya oleh kepala pasukan 1000 Lisias. Malam itu juga dilindungi, dibawa ke Kaisaria. Jadi besokannya itu orang-orang yang mau membunuh Paulus melihat Paulus sudah pergi. Marah ya mereka ya. Marah. Jadi akhirnya bagaimana? Mereka menyusul. 结果呢，他们呢就赶着去。所以呢，在第24章第1节说，过了5天，大祭司亚拿尼亚同着几个长老和一个辩士特图罗下来，向巡抚控告保罗. Ya, di dalam pasal 24 ayat 1 maka dikatakan 5 hari kemudian. 5 hari kemudian dan 5 hari dari mana? Jadi pada malam Paulus dilindungin. Ya, mulai hari itu waktu Paulus dibawa keluar dari Yerusalem, ya, terus pergi ke Kaisaria kan. Hari kelima, ya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang penatua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri. Wali negeri itu juga gubernur, ya. Wali negeri Kaisaria, gubernur di Kaisaria, ya, yang bernama Felix itu ya. Jadi orang-orang yang dari Yerusalem itu ngejar ya. Ngejar. Jadi mereka sampai di Kaisaria mau mendakwa, menuduh ya Rasul Paulus. 所以他们带了一个律师要控告保罗. Orang-orang Yahudi ini imam besar, ingat yang suruh orang tampar Paulus, ya. Nah, dia dengan beberapa penatua-penatua bawa itu bayar ya, bayar orang ya, bayar pengacara ya, menuduh Rasul Paulus. 这个帖图罗是一个不好的人. Ini pengacara Tertulus adalah orang yang tidak baik. 在他控告保罗以前，他先说一些谄媚的话。Sebelum Tertulus ini menuduh mendakwa Rasul Paulus, dia mengucapkan kata-kata yang menjilat, ya, menjilat siapa? Menjilat gubernur, ya, wali kota gubernur Felix. Dia angkat-angkat dulu, puji-puji dulu, ya. Jadi angkat-angkat itu menjilat, bukan keadaan yang sebenarnya. 他说什么呢？他说你这个菲利士啊，我们很荣幸，我们很欢喜能够在你面前说话。我们因为你呀，你管理这个地方，我们就得到太平。那么这个国家的许多的弊病啊，因为你就得到改善所以我们满心感谢你。这些话都不是真实的，事实不是这样，是谄媚的话。可是菲利士呢就很高兴。其实菲利士这个巡抚啊，在他的政绩里面有资料可以考察，他不是一个好的人。Saudara sekalian, ngomongan-ngomongan pengacara Tertulus ini yang menyanjung, yang menjilat gubernur Felix, yaitu wali kota Kaisaria. Ngomongan-ngomongan pujian sanjungan itu tidak benar. Tidak benar. Karena itu ada data yang bisa dicek ya. Bagaimana pekerjaan gubernur Felix, prestasinya tidak bagus. 他的政绩并不是很好的。那么这个菲利士就是该撒利亚的地方官，该撒利亚的巡抚菲利士呢，他专门逮捕犹太人的复国的分子。
犹太人所以憎恶他，在他市政的期间，名声并没有进步。Saudara, ada data ya yang mencatat ini pekerjaan Felix ya, pemerintah setempat, ya wali kota setempat atau gubernur setempat Felix yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung oleh pengacara Tertullus, prestasi dia jelek. Pertama, Felix ini dia khusus suka menangkap orang-orang Yahudi yang memperjuangkan kemerdekaan mereka. Tangkap, mau dibunuh. Saudara jangan lupa bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu negaranya kan udah nggak ada, ya, dijajah oleh Roma. Jadi orang-orang Yahudi berjuang, ya, mau memperjuangkan supaya mereka bisa merdeka. Mereka jangan dijajah lagi. Nah, Felix ini tukang tangkepin orang Yahudi yang berjuang, mau memperjuangkan kemerdekaan mereka. Ya, tapi Tertullus sanjung-sanjung dia. Ya, orang Yahudi nggak demen. Ya, ini Felix ini orang berbahaya. Jadi di dalam pemerintahan dia, ya jadi gubernur ya saudara, kehidupan rakyat nggak ada kemajuan. 人民生活并不是很好，犹太人。那么这个特图罗控告保罗3件事，ya, pengacara Tertullus ini mendakwa menuduh Paulus 3 hal. Paulus dituduh didakwa 3 hal. 哪3件事呢？第一，特图罗对腓力斯说，这个保罗好像瘟疫一样。瘟疫是传染病啊，传，有影响力，但是这个影响力不好是吗？会叫健康的人传染啊，生病啊，可能会死掉啊，危险啊。他说保罗就是这样，好像瘟疫一样，好像瘟疫一样。Jadi tuduhan Tertullus kepada Paulus, yang pertama dikatakan Rasul Paulus ini kayak apa? Kayak penyakit tular, ya. Penyakit menular, ayat yang kelima. Ya, dikatakan bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar. Kayak yang belum lama tahun 2020 sampai 2023. Covid. Kan nular. Ya kan? Menular. Dia bilang Rasul Paulus ini kayak orang apa? Kayak penyakit sampar, penyakit menular, ya. Jadi ini yang pertama， 在这个之前呢，保罗也被犹太人诽谤，但是没有说他好像瘟疫，就说他是搅乱天下的，记得吗？在使徒行传不必翻了，我就提醒大家复习一下，使徒行传第16章20、21节，他们说保罗是搅乱天下的，17章第6节也是这样。所以呢，在这之前，拒绝福音的犹太人说保罗是搅乱天下的但是现在在这里呢，特图罗非常粗鲁的说，明明的说他就是像瘟疫一样，最可怕。Yang pertama saudara dikatakan Rasul Paulus itu kayak penyakit sampar. Saudara sebelumnya di pasal 16 di pasal 17, waktu Paulus dituduh oleh orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Paulus itu apa? Orang yang suka mengacau, ya, mengacau, bikin keributan, ya. Tapi tidak bilang dia kayak penyakit menular. Tapi tertulis dia karena seorang pengacara. Masih gelis. Pengacara kalau ngomong itu ngomongnya tajam itu. Kalau orang biasa bilang, oh ini Paulus nih suka mempengaruhi nih, kacau-kacau, begitu ya. Tapi ini pengacara, orang yang sekolah hukum ini. Kalau ngomong bisa bikin kamu mati, bisa bikin kamu hidup. Ya, yang keluar duit, yang rekrut dia hidup ya, yang dituduh bisa mati. Jadi dia nggak bilang hanya oh ini cuma pengacau, dia bilang penyakit sampar itu menakutkan sekali.
bisa ketempak ini, bisa merembet ini. Ya. Jadi ngomongan dia itu lebih tajam, lebih parah, lebih beracun daripada orang-orang biasa, orang-orang Yahudi yang nggak sekolah hukum punya. Ya. Itu yang di pasal 16, pasal 17 menuduh Paulus, yang menuduh Paulus. 这是第一。那么他的话呢，特土罗的话，要叫罗马的巡抚怎么样？要叫罗马的巡抚害怕。哎呀，有什么？有这个传染病了，ya, 有传染病。Jadi saudara, ngomongan tertulis ini tuduhannya bikin Gubernur Felix takut, ya kan? Mati lo, apa? Wah, ketempak lo, kita mesti hati-hati lo, gitu ya. 第二呢，他的控告第二是什么呢？他说，使徒保罗是拿撒勒党的一个头目，使徒保罗是拿撒勒党的一个头目，那是在第6节， ya, 那是在第6节。 Dikatakan seorang yang menimbulkan kekacauan di antara orang Yahudi, ya. Ayat ke-6 dikatakan dia adalah apa? Seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ya, seorang tokoh Nasrani. Tokoh ya, sekte. Kalau pakai ngomong sekarang partai. Paulus没有兴趣搞党派的。Paulus bukan orang-orang nggak tertarik dia dengan partai-partai, sekte itu. Kalau partai nggak tentu jelek ya. Kalau sekte pada waktu itu, sekte 就是不好的。sekte itu zaman waktu itu ya. Kata sekte ini negatif. Ya. Sekte itu artinya menyendiri ya. Orang yang berbahaya ini. Ya. Partai yang berbahaya. Jadi Paulus adalah orang kepala pentolan Nasrani, ya, pentolan Nasrani. Saudara, padahal Paulus tidak main partai-partai. Ini tuduhan yang nanti kita dengar ya Paulus ya bagaimana membelanya diri. Di sana, 特土罗说保罗误会了，肮脏了圣殿，被我们做住了，被我们做到了。为什么肮脏了圣殿呢？因为他把外邦人带进圣殿，这是很严格的禁止，严格的禁令。但是保罗违背禁令，他带了外邦人进到圣殿，误会圣殿，被我们捉拿了，Jadi yang ketiga tuduhannya, Paulus menajiskan bait suci. Bagaimana cara menajiskannya? Dia membawa orang yang bukan Yahudi, ya, yang dianggap orang Yahudi itu orang kafir, ya, masuk ke dalam bait suci, ya, masuk ke dalam bait suci. Jadi ketangkap, ya, kami tangkap. Nah, saudara, orang kafir itu tidak boleh masuk ke bait suci. Ya. Coba ditolong dimatiin dulu jamnya, suara jadi kacau ya sebenarnya. Ini ada namanya. Bantuin, ada yang mungkin nggak sadar. Tolong matikan. Ya. Coba cek dah ibu-ibu. Coba cek ya, tolong matikan ya, saya juga matikan. Jadi itu mengganggu ya, putus, jadi pikiran kita tuh putus, nggak nyambung ya. Oke? Coba dicek ya, yang lupa itu ya. Kita jangan ada bunyi suara supaya bisa lancar ya. Sisi ya. 所以这个三个控告，3 tuduhan, ingat nggak? 3 控告是什么呢？3 控告记得吗？保罗好像什么？3 tuduhan yang pertama Paulus seperti banyak sampah. 第二个呢？Paulus拿撒勒党的头目。Paulus adalah pentolan sekte Nasrani. Ya. Di sana Paulus 误会圣殿，把圣殿弄脏，ya, 把外邦人带进来。yang ketiga, Paulus sudah menajiskan bait suci. Bagaimana cara menajiskan? Dia bawa orang kafir, ketangkap sama kita nih.
ini kan tuduhan dia, ya kan? Jadi kita udah bilang tadi, 本章有3个说话，3个人说。Tadi kita udah katakan bahwa pasal 24 ini ada 3 pembicaraan dari 3 orang. 第一个就是律师， yang pertama pembicaraan dari pengacara, ya, menuduh Paulus. 3 tuduhan kan ya. 现在第10节到第21节 ayat 10 sampai ayat 21 保罗被许可 ya 这个菲利斯巡抚说好，保罗现在轮到你说话。 jadi sekarang udah selesai, gubernur Felix bilang sama Paulus, oke Paulus sekarang giliran kamu boleh bicara, ya kamu boleh bicara. 所以呢我们看见在这个法庭里面，的审问很有秩序，这是罗马政府规定的，在审判时候的这个过程，他们照做。Saudara, ini adalah ketetapan pemerintah Roma. Di dalam pengadilan di mana saja, ya, di bawah kekuasaan Roma, kalau mengadili orang itu harus ada urutannya. Dan ini dilakukan. Yang pertama yang menuduh, oke? Yang menuduh. Yang kedua, orang yang dituduh dikasih kesempatan dong ngomong. Ya. 这个你控告以后，那么第二呢，被控告的人他有权利说话，不论他是谁。Jadi orang yang didakwa, yang dituduh siapapun diberikan hak untuk ngomong, untuk membela diri. Ya. 所以菲利斯虽然是不好的哈，但是在他新审判的时候，他不能够违背，他一定要照做。所以你看见在场看见罗马法律的有效。上次不是说吗？罗马的法律很出名，到今天在法律界里面还是很有影响力。Saudara, jadi kita melihat ya, tempoh hari kita sudah bicarakan, saya sudah katakan bahwa hukum Roma itu hebat. Udah ribuan tahun sampai sekarang, saudara, di dunia hukum Roma itu masih berpengaruh. Tadi kita sudah katakan dia tidak baik loh. Dia orang tidak baik ya. Nanti kita bisa lihat lagi nih. Tapi bagaimana juga waktu dia di umum, saudara, waktu dia mengadakan pengadilan itu, waktu dia mengurus ya, dia harus ikutin prosedur. Yang pertama, orang yang mendakwa, dia bicara. Sudah selesai, orang yang dituduh dikasih kesempatan. Saudara, nggak selalu demikian. Kadang-kadang kita melihat ya, tuh hakim ya, saudara, dia bisa apa ya, kasih kesempatan sedikit, tapi bagaimana saudara? Ya, tapi ini dia kasih kesempatan. Ya. 刚才呢，特图罗还没有控告保罗以前，不是讲了很多谄媚的话吗？现在我们看，在保罗还没有为自己辩护以前，他也先讲一些话。Saudara, tadi kan kita sudah lihat ya, bahwa pengacara tertulis sebelum menuduh, mendakwa Paulus, kan dia menyampaikan dulu kata-kata yang menggila, ya, nggak langsung ngomong tuduh dong. Begitu juga Rasul Paulus, waktu dia membela diri nggak langsung bela diri, dia harus ada ngomong sepatah dua kata dulu dong, ya kan? Nah kita lihat ya, ngomongan Paulus dengan ngomongan tertulis pengacara itu beda sekali, ya. Jadi Paulus bilang apa? Paulus ngomong seapa adanya, ya. Paulus 照着事实，他说什么呢？你看这个是在第10节，giliran Paulus ya, ayat 10。这巡抚点头叫保罗说话，保罗就说：“我知道你在这个国里面断事多年，所以我乐意为自己分数。” Ayat 10, Paulus bilang apa? Paulus bilang, ya, lalu wali negeri, gubernur itu, Felix ya, memberi isyarat kepada Paulus. Nah, kasih
syaratnya pada Paulus bahwa Paulus boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Udah, dia cuma ngomong begitu. Ya, dia bilang, aduh hebat ya, atas pimpinan kamu ini semua penyakit-penyakit ini ya, kekurangan negara ini ya udah diperbaiki. Padahal enggak kan? Bohong itu ya, menjilat ya. Paulus enggak, Paulus bilang, saya tahu ya, Bapak Hakim ini ya, gubernur kamu ya, udah lama di sini. Benar kan itu, udah lama bertahun-tahun. Maka saya dengan senang hati ya bicara, saya mau membela diri saya. Beda nggak? 有分别吗？分别。一个从心里面讲的话跟风尘人的话不一样。Ngomongan yang tulus dari hati, ya, dan ngomongan yang menjilat. Kita udah dengar, kita bisa tahu. 好，我们现在看保罗怎么样为自己辩护。Kita melihat bagaimana Rasul Paulus membela dirinya, yang membela dirinya. Jadi ingat ya. 人家控告你什么，你就要怎么样辩护。Ingat ya, bagaimana kamu didakwa, bagaimana kamu dituduh, jadi pembelaan kamu harus sesuai dengan tuduhan itu, ya kan? 这就好像我们做作业一样，我问什么，你就要答什么。你要知道这个问题是什么，所以你就答什么。Ya, ini seperti kita bikin PR. Ya, apa yang ditanya, jawab itu. Baru mengena. Jangan tanya ini, jawabnya lain. Jadi yang penting, yang pertama harus tahu dia tanya apa sih? Ya kan? Begitu. Nanti tahu什么，我就答什么。那现在刚才是3个。对保罗的控诉，tadi kan 3 tuduhannya. 所以保罗的辩护也要按照这个3个. Jadi tuduhan tertulis itu harus dijawab dengan pembelaan Paulus sesuai dengan 3 poin itu loh. Kalau enggak kena. Ya, nanti tuduhannya bisa benar begitu. Karena kamu belanya enggak cocok dengan apa yang dituduh. Seperti itu, ya. Nih kan. Di 2章第11节, ayat 11, ini penting ya. Lalu sekarang dia bilang, 你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜到今天，不过有12天。为什么要讲12天? Ayat 12, Paulus pertama-tama bilang begini, dan ayat 11 ya, engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. 为什么他要讲12天呢? Kenapa dia mau bilang 12 hari? Ini penting. 他讲从那一起这个我被带到这个耶路撒冷从事情的这个发生呢，从我到耶路撒冷，刚刚到耶路撒冷，一直到现在，总共的时间只有12天。Jadi Paulus bilang sejak saya datang ke Yerusalem sampai pada waktu itu ya, cuma 12 hari. Apa artinya? 就是说，特土罗所讲的那些事情不对的。为什么？我只有12天在耶路撒冷，我怎么能够干许多你讲的？所以我讲你说我做什么坏事啦，什么，我只有12天的时间在耶路撒冷，怎么能够做许多你所说的事呢？它的重点就是这个，ya. Jadi 12 hari penting. Kenapa Paulus mau nyebut 12 hari? Dia bilang karena sejak saya datang ke Yerusalem, ya. Sampai saya dibawa pergi itu, dia di Yerusalem cuma 12 hari.
Sampai dia dilindungi tengah malam tuh pergi karena tahu mau dibunuh kan. 12 hari. Jadi di dalam 12 hari itu apa yang dia lakukan? Nanti dia akan cerita nih. 3天里面我做什么事情？这个大家可以见证。我做什么事情？从我所做的事情跟那个时间配合，就不可能我做那些你所说的，明白吗？明白吗？Ya. Jadi 12 hari itu penting. Sejak saya datang ke Yerusalem sampai saya dibawa pergi dilindungi itu 12 hari, apa yang saya lakukan? Saya sibuk loh. Dan di dalam kesibukan itu nggak mungkin saya melakukan 3 hal yang kamu tuduh. Paham? Jamin-jamin? Paham ya? Nah, oke. Jadi 他到了耶路撒冷的第一天 sampai hari pertama ya. 第二天你知道吗？这个是跟前面几章。第二天他就去见雅各，记得吗？ Dia datang ke Yerusalem, udah sampai nih. Yang pertama, besokannya dia ketemuin Yakobus. 雅各的兄弟，耶稣的兄弟，不是使徒雅各，因为使徒雅各已经死掉，被希律杀死。Ya. Jadi hari kedua Rasul Paulus pergi menemui Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Bukan Rasul Yakobus. Karena Rasul Yakobus di pasal 12 sudah dibunuh mati sama Raja Herodes. Ya. Jadi kan 12 hari ini ya. Hari pertama datang. Besokannya pergi ketemuin Yakobus, ya kan? Nah, di 3天 hari ketiga apa? Hari ketiga 第3天，保罗跟4个有许愿斋生的4个弟兄行洁净礼，是吧？行洁净礼总共有头尾8天，献祭了什么了？一定要到圣殿。Saudara, hari ketiga Rasul Paulus bersama-sama dengan 4 saudara-saudara yang pernah berbuat nasar. Ingat? Nasarnya sudah penuh. Nasarnya sudah penuh, harus bayar nasar. Bayar nasar itu ada ritual, ritual itu harus memberikan persembahan, harus ke bait suci, ini itu gunting rambut, ini itu kan macam-macam kan? Ya. Keseluruhannya 8 hari. 8 hari. Hari yang ketiga ya. 第3天 tambah 8, 第3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi hari yang ke-9 nih. Hari yang ketiga sampai hari yang ke-9. Itu 8 hari, dia saban hari harus melakukan ada ritual yuli. Setiap hari dia harus ke bait suci, ya, mempersembahkan korban, doa, ini itu dan sebagainya. Udah 9 hari. Hari yang ke-9. Hari yang ke-9 tambah yang di depan 2, 10, 11. Ya kan? 10, 11. Hari ke-12 dia udah dibawa pergi. Dilindungi. Mana sempat dia bikin ulang. Menurut dia orang kan bikin ulang. 哪有时间？那么因为他每一天要到圣殿 karena saban hari kan mesti ini banyak ritual, ya, 有很多的礼节礼仪。所以呢，就在他在圣殿的时候，没有人看见他带外邦人， nggak ada orang yang melihat Paulus membawa orang kafir masuk ke bait suci, nggak ada yang lihat. Karena nggak ada urusan itu. 他没有带外邦人，怎么能够有人看见呢？不过是有犹太人说，我前天什么时候看见他在路上跟外邦人，所以他们听说这样呢，现在又看见保罗在圣殿里面，就以为保罗，他们以为我带，其实我没有带。Jadi Rasul Paulus bilang,
Itu karena ada orang pernah lihat saya di jalanan, sama jalan sama Trofimus, orang Efesus, orang kafir, orang Kristen yang bukan Yahudi. Saya jalan di jalanan. Jadi mereka tahu gitu. Sekarang lihat saya ada di bait suci. Ngapain di bait suci? Kan lagi ritual, ya kan? Mentahirkan diri. Paulus sama 4 orang yang dibayarin ongkosnya itu. Apa是出那个会费吗？ ya kan? 出那个费用。他就是忙做这些。Jadi saya tidak bawa orang Yahudi. Kalau ada orang melihat, mana orang itu lihat, suruh keluar dong. Saya lihat nih, nggak ada orang yang angkat tangan dong. Iya saya lihat, nggak ada orang yang lihat. Kalau udah melihat, lihat dong, keluar ngomong, ayo dapat bawa ke sini, nggak ada orang itu. Jadi itu udah 9 hari kan ya, 9 hari sama di depan, hari pertama, hari kedua, 11 hari. Hari ke-12 ada informasi 40 orang udah bersumpah nggak makan nggak minum puasa sebelum saya dibunuh. Jadi itu penting, 所以他说这个12天里面是非常重要。Jadi penting ya dia ngomong dalam 12 hari itu. Dia sibuk, dia banyak urusan yang dia mesti lakukan. Mana mungkin dia melakukan hal itu? 你说保罗的辩护能够回应这个律师的这个公告吗？回答了， saudara. Jadi apa yang Paulus katakan bisa nggak untuk membela dirinya, ya? Apa meniadakan, ya? Membicarakan bahwa ngomongan tertulis itu nggak benar, tercapai kan? Sesuai kan? 所以这是非常非常的重要。Ingat ya, ini ngomongan Paulus, kan giliran Paulus nih ngomong sama gubernur. 这是保罗的辩护是吗？他对谁说？他对菲利斯巡抚说。Ngomongan Paulus pada Felix. Tadi ngomongan tertulis, tertulis 对巡抚。现在保罗对巡抚，ya tadi tertulis ngomong kepada Felix, dia kan kayak hakim gitu ya. Sekarang Paulus ngomong terhadap Felix juga. Nah dia udah bicarakan itu ya. Soal dia nih, 我没有时间。12 hari itu saya itu. Dia cerita tuh apa-apa yang terjadi yang tadi saya ngomong. Nah, 后来呢，在第14节，他讲了以后，他就说，但是有一件事，我向你，呀，我向这个巡抚，我向你承认，就是他们所称为异端的，他们称为异端，不是真正的异端，他们说是异端。那我呢，这就是正在按照那个事呢，侍奉我祖宗的上帝，我又相信合乎律法的话和先知书上的一些记载，15节，并且靠着上帝盼望使人无论善恶都要复活，就是他们自己控告我的人啊，也有这个盼望啊。我因此自己勉励对上帝对人常存无愧的良心。Jadi sudah menghadapi, udah bicarakan ya 3 hal itu yang nggak benar. Udah beres ya, ngomong-ngomong itu nggak benar loh. Nih 12 hari. Yang kedua, Paulus bilang itu di dalam ayat 14. Nih udah beres, ada satu hal yang saya mau kasih tahu di kata Paulus ya, ayat 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Sekte yang mereka sebut bidah. Ya. Padahal bukan beda, itu jalan Tuhan. Tapi mereka anggap itu bidah. Nah, Paulus bilang, saya justru lagi bicarakan hal ini, sekte. Jalan Tuhan. Paulus bilang, aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi aku nggak mengajar orang menolak hukum Taurat ya. Aku menjalankan hal itu. Ya. Dan di dalam kitab-kitab Nabi, apa yang dikatakan Taurat, apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi, saya percaya.
Dan saya lagi memberitakan itu loh. Ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka. Ini mereka yang tuduh-tuduh saya ya. Dia orang juga percaya kebangkitan. Dia orang juga mengharapkan kebangkitan. Kecuali orang Saduki kan ya. Orang Saduki nggak percaya kan. Tapi kalau orang Yahudi, orang Farisi percaya. Yang nuduh saya aja percaya kebangkitan. Mengharapkan kebangkitan. Itu sama kayak saya dikatakan. Ya. Bahwa ada kebangkitan, semua orang mati. Baik orang benar maupun orang benar dan orang yang tidak benar. Nah, saudara yang bingung ya. Kenapa ada kebangkitan untuk orang benar dan orang nggak benar? 为什么三人二人都复活呢？也许在你想象当中只有3人复活，2人不复活，不对。Saudara, mungkin kita pikir yang bangkit itu orang yang baik, orang yang di dalam Tuhan. Orang yang jahat nggak bangkit. Tapi Alkitab bilang orang yang baik mati bangkit. Orang yang jahat mati juga bangkit. Sama dong. Sama dan nggak sama. Di dalam Injil Yohanes, 在约翰福音里面讲，3人复活得到生命，2人复活要灭亡。Yohanes di dalam kitabnya berkata bahwa orang yang baik mati, bangkit, dapat hidup keselamatan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara kita yang meninggal ya, saudara ya, cuma kita, keluarga kita yang meninggal, abang saya, ayahku ya, yang meninggal, saudara ya, mati, ya, bangkit. Sekarang di surga satu hari Yesus datang pada kali kedua, fuko, mendapat tubuh kebangkitan. Dan orang yang jahat mati juga bangkit dihukum selama-lamanya di api neraka. Paham ya? 所以第16节 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani di hadapan Allah dan di hadapan manusia. 所以在第16节保罗说，我因此自己勉励我自己，对上帝对人要长存无愧的良心. Ya, karena saya percaya orang yang mati, yang jahat maupun yang baik akan bangkit, tapi ujung-ujungnya beda. Oleh sebab itu di dalam segala hal saya berusaha bekerja bicara menurut hati nurani saya. 这是保罗讲的第二点. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama bela diri, tuduhan tertulus 3 itu putui. Tertulus 3个公告不对. Ya, 3 tuduhan itu nggak benar. Yang kedua dibicara apa? Saya mengaku, ya, saya mengaku bahwa saya mengharapkan kebangkitan. Yang tuduh saya juga sama, percaya. Nggak ada masalah dong. Ya. 我相信复活，连控告我的人也相信复活。所以呢，我尽所能的，我行事为人要凭着良心。Maka saya menasihatkan diri saya melakukan segala sesuatu harus berdasarkan hati nurani. Yang ketiga, sekarang Paulus mau ngomong. 第三他讲什么呢? Ini ngomong sama ini ya, hakim nih ya. 他说过了几年我带着，这个是前面的啊，我带着周济本国的捐项和贡献的物上去，那么正在献的时候呢，我就看见在圣殿里面已经接近了，我没有聚集人，也没有吵闹，我有几个从亚细亚来的犹太人啊，他们看见我跟外邦人在路上走，他们就这样说而已，但是呢他们没有看见我带人啊。第19节，他们如果有告我的事，就应该到你的面前来告我，要不然的话，这些人若看出我站在公会前有妄伪的地方，他们自己也可以说明。
纵然有也不过一句话，就是我站在他们中间大声说，我今日在你们的面前受审判，是伪作死人复活的道理。Jadi poin yang ketiga, Paulus bilang, saya ini beberapa tahun yang lalu saya ada menggalang dana, ya, dari jemaat orang-orang yang bukan Yahudi, galang dana karena mereka dengar bahwa ada kelaparan, termasuk di Yerusalem ada kelaparan. Jadi mereka ngumpulin duit persembahan, titip saya bawa ke Yerusalem. Maka saya bawa duit datang ke Yerusalem untuk diberikan kepada anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang lagi kekurangan makan. Jadi dikasih uang supaya mereka bisa beli makan. Jadi itu yang saya lakukan nih, ya, datang ke Yerusalem, ya, ketemu Yakobus, melakukan pentahiran, singci teli, dan juga bawa persembahan, ya, dari luar dalam dana bawa ke sini, itu, ya. Nah, jadi waktu saya bawa dana itu juga masuk ke bait suci kan, kasih persembahan, dilihat oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Asia ini kan. Orang yang datang dari Efesus kan ada datang ikutin Paulus itu, ya, yang mau tuduh dia. Nah, dia orang lihat tuh saya yang dari Asia nih. Orang Yahudi yang dari Asia datang ke Yerusalem, lihat saya jalan di jalanan sama Trofimus, ya. Tapi nggak lihat saya di bait suci kok. Kalau mereka lihat, maka datang dong. Sekarang ada di sini dong, nuduh saya. Mana orang nggak ada? Karena mereka nggak lihat saya. Jadi orang yang lain yang tuduh saya, orang-orang yang di Yerusalem tuduh saya. Kalau ada, datang di sini. Sekali lagi dia bilang, Paulus bilang, saya berdiri di sini di dalam ayat 21, ya. Atau mungkin karena satu perkara, ya, satu perkataan yang saya serukan ketika saya berdiri di tengah-tengah ini. Karena hal kebangkitan orang-orang mati saya hari ini dihadapkan kepada kamu. Di sinilah saya. Jadi coba aja lihat, coba saya salahnya di mana. Ya, mau bilang mengharapkan orang mati bangkit, yang tuduh saya aja percaya. Sama sama saya. Ya, mau bilang saya penyakit sampar, ini saya nggak ngumpulin orang kok. Saya sibuk 9 hari itu mentahirkan Jotiana, singci teli. Gimana? Nah, itu pembelaannya. Selesai ya ngomongan Paulus ya. Sekarang terakhir orang ketiga, siapa yang ngomong? Hakim dong, ya kan? Gubernur dong, jadi Xunfu. Xunfu他讲什么呢？这个非利息的审问。Sekarang terakhir hakim yang ngomong. Udah dengar yang mendakwa, ya, yang didakwa tertulus ngomong, Paulus ngomong, terakhir hakim ngomong. Nah, 22到27节，22到27节，菲利斯本是详细晓得这个道。菲利斯啊，他知道这个保罗所说的，他有听过，但是支支吾吾说，他可以做决定，但是他拉这个时间。他说等那个千夫长就是保护保罗的还没有来啊，等千夫长李西亚来的时候，我再继续的审判，现在暂时到这里。Jadi kata Felix bilang ini pengadilannya sekarang sampai di sini dulu ya, belum putusan nih, belum keputusan. Stop dulu. Kenapa stop? Tunggu kepala pasukan 1000. Kepala pasukan 1000 kan belum datang. Dia cuma utus 400 tentaranya, ya, anak buahnya. Dia sendiri belum datang. Nanti dia dari Yerusalem, kepala pasukan 1000, dia akan datang nih ke sini. Jadi saya tunggu dia datang. Baru kita terusin lagi nih pengadilan. Ya, tunggu pengadilan. Nah,
在等待的期间呢，我们来继续看呀，第23节，所以他就吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来攻击他的东西。Ya, 23 节. Jadi kan tunggu kepala pasukan 1000 Lisias datang. Jadi waktu lagi nunggu ini apa yang dilakukan? Ayat 23. Lalu kepala ini ya, gubernur ini menyuruh perwira tetap menahan Paulus, tetap ditahan nih. Karena tunggu Lisias datang. Menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya datang melayani. Jadi ditahan dulu, tunggu ini Lisias datang. Jadi waktu lagi tunggu dia diperlakukan baik, nggak boleh dipukul, nggak boleh diapa-apain ya, dilindungin ya. Bahkan kalau ada orang datang membesuk, bawain dia makanan, yang mau kasih dia uang mau apa, bebas tuh. Cuma ditahan aja, ya. Itu satu yang dilakukan. Lalu apa lagi? 过了几天, udah lewat berapa? 过了几天，菲利斯和他的妇人，犹太的女子图西拉一同来到，就叫保罗来听他讲论信基督耶稣的道。保罗就讲论公义节制将来的审判。菲利斯觉得很害怕，就说你暂时先走了，以后我叫你再来。菲利斯又指望保罗送给他钱。所以理事叫他来和他谈论。Nah, ini ujung-ujungnya duit nih. Di 24 di mana-mana dari dulu juga duit. Ayat 24. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix, gubernur datang nih, bawa istri sekarang. Bersama-sama dengan istrinya, siapa namanya? Tahu gak Drusilla siapa ini? Istri gubernur ini Drusilla. Drusilla itu anak yang paling kecil dari Raja Herodes. Herodes Agripa I. Anak raja. Ya. Kawin sama gubernur Felix. Jadi istri yang ketiga, tahu nggak? Jadi, 做他的妾。tuh. 你说这个 Felix 好不好？ Di mana-mana itu kalau orang Medan banyak istri ya. Ya, istri ketiga anak raja loh. Ya, hebat nggak dia nih? Lagi ya, terus datang Felix nih. Tadi dia kan enggak ya, berapa hari pun dia ada istrinya. Lu mau nggak denger nih? Gua ada satu tahanan nih unik nih orang nih. Itu kan cerita, dia yang lighting. Jadi datang bawa. Jadi Drusilla itu seorang Yahudi yang istrinya. Yahudi. Dia menyuruh memanggil Paulus dan daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus. Jadi supaya istrinya Drusilla juga dengar nih. Ini orang dia nggak kriminal, Saya juga rasa dia nggak ada masalah. Tapi itu orang-orang Yahudi mau nuduh dia. Jadi kenapa tuduh itu dia apa? Karena dia memberitakan Yesus yang sudah mati bangkit. Pengharapan bangkit. Lu mau denger gak nih? Gue ajak lu denger nih. Bawa denger tuh. Ya. Ayat 25. Tetapi ketika Paulus berbicara, jadi Paulus panggil, dia bicara sekali lagi nih. Sekarang ada istri gubernur ini. Dia bicara apa Paulus? Bicara tentang kebenaran, Li, penguasaan diri, Ceci. Bicara tentang penghakiman yang akan datang. Felix menjadi takut. Dia bilang cukuplah, stop ya. Cukuplah ya. Cukup sampai sini dulu ya. Kamu pergi ya sekarang, nanti saya panggil kamu datang lagi ya. Jadi sementara itu dia berharap Paulus juga kasih duit. Saudara. Kenapa Felix takut? Felix kan hasil sentan sama. Felix kan dia gubernur, dia lagi jadi hakim pada waktu itu. Tapi waktu dia dengar Tuhan itu apa? Tuhan itu bagaimana saudara? Bicara tentang kebenaran, bicara dengan keadilan, bicara dengan penguasaan diri, bicara penghakiman lalu. Dia seorang hakim sekarang. Tapi ada hakim yang lebih besar. Tuhan. Tuhan yang Paulus percaya.
Dia bukan saja Tuhan juru selamat, dia juga hakim. Berarti saya juga nanti mati ketemu dia dong. Iya kan? Maka dia takut, stop, suruh Paulus stop. Takut dia dengarnya. Nah，姐妹们，假如我们是腓力，我们应该怎么样？啊？大声一点。Kalau kita jadi Felix harusnya saya hakim, tapi ada hakim lebih besar. Saya hakim sekarang di dalam dunia. Ini hakim setelah saya mati menghadapi, harusnya taubat. Ya dong. Tapi kami, dia tidak bertobat, saudara. Kenapa? Itulah manusia. Dia pengen sekarang nih, nanti bodo amat nanti. Itu henten ya, suatu sumi henten. Itulah orang dunia banyak. Dia tahu, tapi tidak mau bertobat. 为什么呢？因为如果悔改认罪，你就不能够发财了。Kalau kamu bertobat, sebetulnya pejabat kan gajinya gede, tapi nggak bisa lagi melakukan hal-hal yang nuraninya kan udah kalau dia dibersihin udah oleh dari Yesus, nggak lagi melakukan gitu. Dia nggak mau. Malah Paulus sering dipanggil tuh. Nanti ya tunggu, saya panggil kamu. Ini kan, 屡次叫他来，26节。Ya, sementara itu dia berharap Paulus kasih uang. Karena itu dia sering manggil si. Hari ini nggak kasih, kali besok kasih. Kenapa minta? Kenapa pengen duit? Kenapa pengen duit? Hah? Kenapa dia tuh pikir Paulus banyak duitnya? Kan tadi Paulus bilang kan saya hapus sesuatu. 他带了一些捐款，外邦教会的捐款，大概所以菲利斯你很多钱了。Tadi kan dia bilang, Paulus kan bilang saya menggalang dana nih ya dari jemaat-jemaat yang bukan Yahudi ini, bawa kasih. Jadi lu banyak duit dong, bagi gue dong. Maka sering-sering dipanggil. Paulus harusnya hempen ya, harusnya butuh. Kalau kayak bodoh-bodoh nih, nggak sensitifnya, dia sering-sering panggil, kok dia nggak keluar gitu. Kalau nggak keluar dia, bang nggak kasih kuat. Sisa Felix izin, Felix ya boleh bebaskan dia. Tapi sengaja, wih semana, dia mau ke钱, nggak kasih pelicin, mantap dia di situ ya. 第二，他要讨犹太人的喜欢。 扣留保罗在那边，等以后他要被调，有新的人，有新的巡抚来，就是非斯都以后要来，就等2年的时间。你看这个人，第一没有得到钱，第二要讨犹太人的心。你看我没有放火还是扣留他，拿人家的命，拿人家的生命，拿人家的前面的路程。 Mancu nih tersing nih atau pun, saudara itulah jahatnya manusia ya, saudara ya. Pertama dia nggak dikasih duit, yang kedua dia mau menyenangkan hati orang Yahudi. Tuh lihat tuh, saya nggak lepas dia tuh di sini. Ya, tunggu nanti ada gubernur yang baru, Festus nanti yang datang, gubernur yang baru. Jadi kasus ini diserahkan nanti kepada gubernur yang baru. Jahat ya, sebetulnya Felix sudah boleh bebasin Paulus. Karena tuduhan itu sangka kau pucandi, 3 tuduhan itu nggak bisa berdiri, kalah, udah bisa bebas. Pertanyaan ini nggak kasih duit, ya, jadi macet nih, seret nih, nama licin, mau duit. Yang kedua mau menyenangkan orang itu. 人总是，我们有些人呢，总是喜欢讨人家的喜欢。 没有问题，好的，讨人家的喜欢没有什么不对。Saudara, kita ada satu hati mau menyenangkan orang ya. Di dalam hal yang benar nggak masalah dong, kita mau menyenangkan hati papa mama, salah nggak? Nggak salah dong. Mau menyenangkan hati teman-teman kita, salah nggak? Nggak salah. 可是如果我们为了要讨好人，你就牺牲别的人，那就不应该。你不应该为了要讨好人，你就牺牲另外的人。Saudara, kita tidak boleh karena mau menyenangkan seseorang atau
mau menyenangkan sekelompok orang, jadi kita korbanin orang lain. Itu nggak boleh, saudara. Tuhan lihat. Ya. Felix mau menyenangkan orang Yahudi, dia korbanin Paulus, mana boleh. Kita justru. 我们看很容易，但是轮到我们自己不一定。我告诉你，如果我们没有像保罗说什么呢？我尽所能的做事情要凭自己的良心。Saudara, kalau kita tidak bertekad ya untuk melakukan segala sesuatu menurut hati nurani kita, kita bisa seperti Felix. Karena mau menyenangkan seseorang atau sekelompok orang, kita korbanin ini jadi tumbang. Kita korbanin ini supaya untuk menyenangkan orang ini. Nggak boleh, saudara. Oke. 所以这是我们应当学的功课。Ya. Kita mau menyenangkannya, kita mungkin kita fitnah orang ini. Kita tahu ini orang-orang ini nggak suka sama Paulus, ya, jadi saya jadi tumbang. 我们会落在这种试探， saudara, kita bisa, ya, jatuh di dalam keadaan seperti demikian. Mungkin orang itu kita nggak suka, tapi dia nggak salah. Jangan mentang-mentang di setiap kali ada kelemahan, ada apa-apa, oh dia juga nih, untuk menyenangkan, dia memang dia biasa begini. Saudara, kita mau. 所以我们求主帮助。所以这个案件 belum selesai nih ya, gantung ya, gantung. Tunggu siapa datang? Tunggu gubernur baru, Festus. Kita berdoa. Mengatakan. 亲爱的天父上帝，我们感谢你的恩典。从使徒行传第24章，我们看见3个人的讲话，3个人的讲话都有他们的不同点。特图罗是诽谤的，保罗是辩护自己的，腓力士，我们看见他的良心知道真理。 但是他埋没，求主帮助我们不要埋没自己的良心。Bapak Surgawi, kami terima kasih melalui Kisah Rasul pasal 24. Kami melihat 3 pembicaraan dari 3 orang. Tertulus pengacara, memfitnah. Paulus, hambamu, membela diri, sudah menjatuhkan tuduhan-tuduhan terhadap dirinya. Festus, gubernur dan juga sekaligus menjadi hakim pada waktu itu, sudah mengetahui kebenaran, keadilan Tuhan, dan juga penghakiman Tuhan. Hatinya sudah tersentuh, sudah takut, tetapi dia menekan nuraninya. Walaupun dia takut akan penghakiman Tuhan, tapi dia tidak mau bertobat. Tuhan tolong kepada kami. Kadangkala nurani kami tahu itu enggak benar, tapi kami memaksakan diri. Tuhan tolong kepada kami. Berikan kami hikmat, bijaksana, kerendahan hati. Kalau sudah tahu salah, kami berani mengaku, kami berani bertobat di hadapan Tuhan. Sehingga nurani kami tetap bersih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. 我们用一首诗歌来结束今天的聚会。Kita angkat satu puji-pujian untuk mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. 我们来唱一首诗歌，耶稣基督就是唯一的帮助者，他应许我们，他还要再来。这就是保罗的信仰，他所传扬的耶稣基督就是唯一的救主，就是帮助我们的，就是应许要再来迎接他的人。Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk menjemput orang-orang yang menjadi miliknya. Itulah Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yang memberikan pengharapan kepada dia, kepada kita semua. Yesus itulah satu.
稣唯一的救主，他愿自己来救我。他曾应许说，他必要再来，迎接我们回天家。哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐何其大！哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐何其大！ Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 只有主耶稣唯一的救主，他愿自己来救我。他曾应许说，他必要再来，迎接我们回天家。哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐何其大！哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐何其大！